Baik, selamat pagi Pak Topo, Pak Prima, dan Pak Okta selaku guru utama dalam penilaian akhir semester kolaborasi antara Rumpun Bahasa Indonesia dengan IPS kali ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah PPT yang bertemakan integrasi sosial. Dalam penilaian ini, kami mengambil film atau video dengan judul Cap Cip Top. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada John Radira Yogi Litanto dari kelas 86 nomor absen 10. Yang kedua, ada Matthew Warren Cahaya dari kelas 86 nomor absen 14. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, yaitu Vincentius Lionel Justin dari kelas 86 nomor absen 30. Ini adalah daftar isinya. Yang pertama, ada bentuk integrasi dengan pertanyaan, berikan penjelasan bentuk integrasi yang ada di dalam video tersebut. Yang kedua, proses integrasi dengan pertanyaan, jelaskan bagaimana integrasi tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, sikap dan tanggapan. Dengan pertanyaan, jelaskan sikap kalian dalam menanggapi integrasi sosial tersebut. Dan yang keempat, atau yang terakhir, ada nilai UAP. Dengan pertanyaan, nilai UAP apakah yang dapat kalian hubungkan dengan yang ada di dalam video tersebut. Di bawah adalah link video atau film Cap Cip Top-nya. Langsung masuk saja ke inti materi. Yang pertama, ada bentuk integrasi. Di dalam video tersebut, terjadi dua jenis integrasi sosial. Yang pertama adalah integrasi sosial asosiatif yang terdiri dari kerukunan atau gotong royong dan arbitrase. Sedangkan yang kedua adalah integrasi sosial disosiatif yang terdiri dari persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Integrasi sosial asosiatif adalah proses integrasi sosial yang cenderung menjalin persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Di dalam integrasi sosial asosiatif terdapat dua bentuk integrasi yang sesuai dengan video. Yang pertama, ada kerukunan atau gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama yang dilakukan secara sukarela demi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berkaitan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam gotong royong. Dapat dilihat, di dalam video terdapat banyak sekali aktivitas yang melibatkan kerjasama antar individu. Ada orang yang melakukan gotong royong untuk mencapai tujuan negatif, juga sebaliknya. Di dalam video, adegan yang menunjukkan pelaksanaan gotong royong dengan tujuan negatif adalah ketika Bu Tri dan Bu Tejo membicarakan, menjelekkan, bahkan sampai menuduh bahwa usaha warung milik Bu Karman menggunakan penglaris. Kemudian, Bu Tri dan Bu Tejo bekerja sama untuk menjatuhkan warung milik Bu Karman dengan cara menyebarkan fitnah. Sedangkan adegan yang menunjukkan pelaksanaan gotong royong dengan tujuan positif adalah ketika gerombolan ibu-ibu yang sedang menyantap makanan di warung Bu Karman berusaha untuk meredakan suasana konflik antara Bu Tejo dan Bu Tri dengan Bu Karman. Yang kedua, arbitrase. Arbitrase terjadi apabila terdapat pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai komprominya sendiri. Maka dari itu, diundanglah kelompok ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian keadaan pihak lainnya. Dalam konteks ini, Bu Tri dan Bu Tejo dengan Bu Karman sedang mengalami konflik karena warung Bu Karman dituduh menggunakan penglaris oleh dua orang itu, yaitu Bu Tri dan Bu Tejo. Suasana sempat memanas karena tidak ada yang mau mengalah. Bu Tri selalu menyerang Bu Karman, begitu juga sebaliknya. Akhirnya, ada suatu gerombolan ibu-ibu yang berperan sebagai pihak ketiga berusaha untuk melerai kedua pihak hingga akhirnya Bu Karman, Bu Tri, dan Bu Tejo saling memaafkan satu sama lain. Lalu di dalam video Cap Cip Top ini juga terdapat jenis integrasi yang kedua, yaitu integrasi disosiatif. Ada tiga bentuk integrasi disosiatif. Yang pertama ada persaingan atau kompetisi. Persaingan adalah proses di mana pihak yang terlibat saling bersaing memperebutkan sesuatu. Hal yang diperebutkan bermacam-macam bentuknya, misalnya keuntungan, sumber daya, dan status. Dalam konteks ini, warung Bu Tri sedang bersaing untuk memperebutkan keuntungan berupa uang dengan Bu Karman. Persaingan ini terjadi secara tidak sehat, artinya Bu Tri selalu menggunakan cara yang salah dalam mempromosikan warungnya, yaitu dengan cara menyebarkan fitnah terhadap warung Bu Karman, agar para pembeli di warung Bu Karman berpindah ke warung Bu Tri. Yang kedua, kontravensi.
Kontravensi ini merupakan bentuk proses disosiatif yang lebih tinggi dibanding persaingan, namun belum mencapai pertentangan. Beberapa bentuk kontravensi adalah penolakan, penyangkalan, penghasutan, dan pemfitnahan. Dalam video ini, bentuk kontravensi yang terjadi adalah penghasutan, penyangkalan, dan pemfitnahan. Penghasutan terjadi ketika Butejo memprovokasi Butri agar Butri percaya bahwa warung Bukarman menggunakan penglaris. Lalu penyangkalan ini terjadi ketika Bukarman tidak membenarkan tuduhan yang dilontarkan oleh Butri kepadanya. Dan terakhir, pemfitnahan terjadi saat Butri menyebarkan fitnah atau hal yang belum dipastikan kebenarannya kepada Bukarman. Yang terakhir, pertentangan atau konflik. Proses di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan upaya menentang atau menyerang lawan, sekalipun dengan ancaman atau kekerasan. Setelah melewati proses persaingan dan kontravensi, akhirnya sampailah di tahap integrasi disosiatif yang paling tinggi, yaitu konflik. Konflik ini terlihat saat adegan Butri sedang menyerang warung Bukarman, walau bukan dengan ancaman atau kekerasan, tetapi lewat verbal berbentuk pemfitnahan serta penghinaan. Yang kedua, proses terjadinya integrasi. Yang pertama ada kerukunan atau gotong royong. Kerukunan atau gotong royong dapat terjadi karena adanya suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh orang yang bersangkutan secara bersama-sama. Jika kita tidak bijak dalam bekerja sama, maka akan menimbulkan hal-hal yang dapat mengarah ke konflik atau perpecahan. Sebaliknya, jika kita melakukan kerjasama dengan bijak, ikhlas dan kompak, maka akan menciptakan persatuan. Begitupun dalam video ini, terdapat dua jenis kerjasama. Jenis pertama adalah kerjasama yang menimbulkan konflik, dan jenis kedua yaitu kerjasama yang menimbulkan persatuan dan kebaikan. Berdasarkan video, kerjasama yang menimbulkan konflik awalnya terjadi karena Butejo merasa janggal karena warung Bukarman selalu dipenuhi oleh pelanggan, sedangkan warung Butri tidak. Butejo menceritakan kepada Butri bahwa warung Bukarman menggunakan penglaris, namun Butri masih belum sepenuhnya percaya. Butri tidak ingin beranggapan yang tidak baik terlebih dahulu tentang warung Bukarman. Tidak berhenti sampai situ, Butejo terus menghasut Butri agar mempercayai hal tersebut. Setelah diberikan penjelasan dan beberapa bukti yang cukup panjang dan lengkap oleh Butejo, akhirnya Butri pun percaya bahwa warung Bukarman menggunakan penglaris. Walau apa yang dikatakan oleh Butejo belum dapat diketahui dan dipastikan kebenarannya, dengan gegabah Butri pun pergi ke warung Bukarman untuk memastikan kebenarannya. Lalu, kerjasama yang menimbulkan persatuan dan kebaikan terjadi ketika Butri sedang menyebarkan berita fitnah mengenai adanya penggunaan penglaris oleh Bukarman dalam berjualan kepada pelanggan di warung tersebut. Bukarman yang tidak terima dengan perbuatan Butri tersebut melakukan pembelaan diri dan menyerang balik Butri hingga terjadi cekcok. Lalu ada segerombolan ibu-ibu yang bekerja sama untuk mengakhiri konflik tersebut. Akhirnya setelah diberikan penerangan oleh ibu-ibu tersebut, Butri dan Bukarman kembali berdamai. Yang kedua, arbitrase. Arbitrase terjadi ketika dua pihak yang sedang berselisih tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga pihak ketiga terlibat dalam proses integrasi ini. Sama seperti di dalam video, Butejo dan Butri dengan Bukarman tidak dapat mencapai kompromi atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang terjadi secara sendiri, sehingga gerombolan ibu-ibu ikut ambil bagian dalam konflik sebagai pihak ketiga. Ibu-ibu ini memberikan solusi atau jalan keluar atau jawaban atas pertanyaan Butri dan Butejo mengenai alasan mengapa warung Bukarman selalu ramai pembeli. Akhirnya, setelah mengetahui hal tersebut, Butri dan Butejo pun dapat berdamai kembali dengan Bukarman. Untuk proses terjadinya persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Matthew Warren Cahaya. Baik, untuk poin ketiga yaitu persaingan atau kompetisi. Persaingan ini terjadi ketika Butri merasa janggal, sekaligus bingung, karena warung Bukarman selalu dipenuhi oleh pembeli. Sedangkan warung Butri dan warung yang terletak di kanan dan kiri Bukarman sepi pembeli. Dalam persaingan ini, hal yang diperebutkan adalah keuntungan. Yang poin keempat yaitu kontravensi. Bentuk kontravensi dapat bermacam-macam rupa, antara lain penolakan, penyangkalan, penghasutan, dan pemfitnahan. Dalam film Cap Tip Top, bentuk kontravensi yang terjadi adalah penghasutan, pemfitnahan, dan penyangkalan. Untuk poin terakhir, yaitu pertentangan atau konflik.
Pertentangan atau konflik adalah proses di mana kedua pihak tersebut terlibat saling berusaha untuk mencapai tujuan masing-masing dengan cara menyerang pihak lawan. Sama seperti di video ini, Bu Tri yang ingin seluruh pelanggannya kembali ke warungnya menuduh adanya penggunaan penglaris oleh Bu Karman dan menyebarkan fitnah kepada pelanggan warung Bu Karman yang berada di sana agar mereka semua berpindah ke warung Bu Tri. Ketiga, yaitu sikap dan tanggapan. Untuk sikap dan tanggapan yang seharusnya dilakukan dan sebaiknya dilakukan yaitu dengan menghargai setiap pendapat dari kedua pihak tersebut dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Dan sebaiknya masalah tersebut diselesaikan dengan melakukan musyawarah secara adil dan baik tanpa merugikan kedua pihak. Dengan bermusyawarah, kita dapat berdiskusi dan menemukan solusi yang terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan, atau jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut sendiri, maka carilah pihak ketiga yang bersifat netral alias tidak berat sebelah, agar dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Juga kita sebagai Kanisian sebaiknya menghadapi suatu masalah dengan bijak dan tidak gegabah atau berburu-buru. Dan jangan mudah menerima berita tanpa mengetahui kebenarannya, melainkan mengolah informasi yang kita dapatkan terlebih dahulu dengan cara mencari bukti dan sumber yang terpercaya agar tidak mudah percaya terhadap hoaks atau sara yang banyak sekali terjadi di internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh John Radira Yogi Litanto. Untuk poin keempat yaitu kaitan dengan nilai UAP. Kaitan integrasi dengan nilai UAP yang dapat kita hubungkan dengan yang ada di video tersebut adalah nilai UAP berjalan bersama yang tersingkirkan. Hal ini adalah karena toko Bu Tri yang sepi karena tokonya Bu Karman yang baru dibuka dan sudah ramai dengan pelanggan. Bu Tri percaya bahwa ada sesuatu yang sihir tentang tokonya Bu Karman. Tetapi akhirnya Bu Karman mengajaknya untuk mencicipi makanannya yang Bu Tri sangat enak. Akhirnya Bu Tri dan Bu Karman saling berdamai. Ini terkait dengan nilai UAP berjalan bersama yang tersingkirkan. Karena Bu Karman mengizinkan Bu Tri untuk mencari sesuatu, apapun yang sihir di dapurnya, dan untuk mencicipi makanannya walaupun Bu Tri yang bersalah. Ini adalah aksi Bu Karman membantu Bu Tri menyadar mengapa tokonya bisa ramai. Selain itu, poin UAP yang memiliki korelasi dengan integrasi yang ada dalam video adalah menunjukkan jalan kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk memfitnah dan menghasut. Tetapi dalam video ini terlihat Bu Tri dan Bu Tejo melanggar perintah Tuhan tersebut. Mereka berdua terus melakukan fitnah dan penghasutan kepada Bu Karman. Itulah hubungan integrasi yang terjadi dalam video dengan poin UAP pertama yaitu menunjukkan jalan kepada Tuhan. Untuk pesan yang ada dalam video, pertama adalah selesaikanlah suatu konflik atau masalah dengan cara melakukan musyawarah agar konflik tidak terus berkelanjutan. Karena dengan musyawarah, kita akan mendapatkan sebuah tujuan bersama yang adil dan seimbang tanpa merugikan kedua pihak yang terlibat konflik. Kedua adalah bersikaplah secara bijak dalam menyelesaikan suatu masalah. Tiga adalah tidak menghakimi dan memfitnah orang sebelum tahu fakta yang terjadi. 4 adalah jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. 5 adalah berpikirlah secara rasional, kritis dan logis agar ketika kita mendapatkan suatu berita yang tidak valid, kita tidak mudah percaya dan akhirnya terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menutup presentasi kali ini, saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Di kota Jambi banyak melati putih buat seremoni. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami bertiga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.